menurut saya yang paling harus diperhatikan adalah bagaimana kita membangun jaringan pelanggan, teman-teman. Bagaimana kita mempromosikan usaha kita ke pelanggan-pelanggan baru. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Kita berjumpa lagi dan seperti biasa teman-teman, saya di video kali ini kembali akan sharing seputar pengalaman saya. Pengalaman yang sangat sederhana sekali, namun mudah-mudahan apa yang saya bagikan ada manfaatnya, ada nilai-nilai positif di dalamnya teman-teman ya tentunya. Dan terima kasih buat teman-teman yang selalu mensupport channel ini. Kemudian teman-teman yang baru menemukan channel ini, selamat datang, selamat bergabung. Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat tentunya, dan jangan lupa di subscribe teman-teman agar kita makin semangat membagikan hal-hal positif untuk teman-teman sekalian. Oke, jadi teman-teman, kali ini saya akan kembali bercerita atau membahas seputar usaha teman-teman, dan saya sangat tertarik sekali teman-teman, karena yang sering saya temui teman-teman, ada dua hal yang menjadi faktor alasan untuk orang belum juga memulai usaha teman-teman. Dan yang pertama tentunya adalah modal usaha ya. Ini sangat umum sekali, sering terjadi orang tidak memulai usaha karena faktor modal usaha. Kemudian yang kedua adalah tempat usaha teman-teman. Namun saya kali ini tertarik untuk membahas yang kedua, yaitu tempat usaha teman-teman ya. Jadi menurut pendapat saya pribadi teman-teman, tempat usaha itu bukan satu-satunya faktor berhasilnya atau berjalannya suatu usaha teman-teman. Jadi sebenarnya faktor utama atau modal utama dalam berusaha menurut saya adalah tentunya tekad ya. Kalau ada tekad pasti ada jalan keluar. Jadi yang pertama adalah tekad, kemudian konsistensi, lalu kerja keras tentunya teman-teman. Jadi tempat usaha itu sebenarnya hal yang nomor dua menurut saya, karena usaha di mana saja kalau ada niat dan kemauan yang kuat bisa berjalan teman-teman. Mau di rumah, mau di kos-kosan, mau di dalam lorong, mau di dalam gang kecil itu bisa teman-teman. Karena zaman sekarang ini sangat banyak sekali media-media sosial yang bisa kita manfaatkan untuk mempromosikan usaha-usaha kita tentunya ya. Dan saya tentunya teman-teman, jadi saya membuka usaha seperti ini walaupun masih kecil-kecilan teman-teman ya. Grosir kecil-kecilan ini bukan di pinggir jalan raya, sebenarnya ini masuk gang, masuk lorong. Namun saya bisa mendapatkan pelanggan dengan cara saya sendiri teman-teman ya, cara sederhana saya sendiri. Dan memang bagus ya, memang bagus buka usaha di tempat yang strategis, mungkin di dekat-dekat pasar, di jalan-jalan poros yang banyak bisa dilihat orang ya. Namun ya kalau memang kita belum bisa, kenapa harus dipaksakan teman-teman? Kalau kita yang modalnya masih belum memadai ya, tidak harus kita paksakan teman-teman. Kita manfaatkan yang ada saja dulu. Kalau misalnya modalnya masih terbatas, kenapa sewa tempat itu tidak kita manfaatkan untuk menambah barang atau jualan kita saja teman-teman. Menurut saya seperti itu, karena untuk mendapatkan tempat yang strategis tentunya butuh biaya yang tinggi juga teman-teman. Dan kedua, kita juga belum tahu pasti apakah di tempat tersebut usaha kita akan sesuai dengan harapan atau tidak, tentunya belum pasti juga teman-teman, walaupun itu di tempat-tempat yang strategis. Menurut saya yang paling harus diperhatikan adalah bagaimana kita membangun jaringan pelanggan teman-teman. Bagaimana kita mempromosikan usaha kita ke pelanggan-pelanggan baru. Bagaimana kita memperkenalkan tempat usaha kita ke orang banyak agar mereka mau atau tertarik untuk datang berbelanja di tempat kita. Itu yang harus kita pikirkan teman-teman. Jadi kalau sudah itu yang bisa kita kita kuasai atau kita pahami, maka
mau di dalam lorong mau di dalam gang sempit, pelanggan akan datang kepada kita kalau kita bisa paham strateginya teman-teman ya. Jadi mungkin untuk cara pemasarannya mungkin bisa ditonton di video saya sebelumnya teman-teman di sini ya. Nah ini mungkin linknya nanti saya akan taruh di deskripsi ya, bisa ditonton. Mungkin bisa menjadi sebuah referensi, ada manfaat yang bisa diambil di dalamnya. Tidak ada salahnya untuk ditonton teman-teman ya. Jadi sedikit bercerita, saya juga terinspirasi dari teman saya, dari kenalan saya juga bertemunya di pasar ya. Jadi dia juga usaha serupa dengan saya, grosir kaos kaki, cuma dia sudah lumayan besar teman-teman. Saya banyak belajar dari beliau. Dia sudah besar, omsetnya sudah ya untuk ukuran saya sangat besar lah, menurut saya sudah dia sudah minimal 250 ke atas teman-teman ya. Menurut saya itu besar untuk usaha seperti ini teman-teman. Dia sudah bisa mencapai di angka 2,5 sampai 400 ya per bulan, 400 juta ya. Jadi menurut saya sudah lumayan besar sekali teman-teman. Saya banyak terinspirasi dari dia, banyak belajar dari dia. Dan dia buka usaha di dalam perumahan teman-teman. Perumahannya juga bukan perumahan yang di dalam kota sekali, dia di pinggir kota. Dia di dalam perumahan, dan perumahannya juga yang pintu masuknya pakai security, penjagaannya ketat. Jadi memang sama sekali orang tidak akan tahu kalau di dalam itu ada grosir kaos kaki teman-teman. Dia buka di rumahnya ya, buka di rumah, bahkan dia mengontrak sebuah rumah lagi di sebelahnya. Jadi satunya dibikin gudang, satunya lagi dibikin tempat tinggal. Nah itu yang saya tertarik sekali. Dan suatu ketika saya bertanya kenapa tidak buka tempat misalnya di tempat-tempat yang ramai begitu. Taruhlah kalau di Makassar ini di sentral, saya bilangnya begitu, karena di sanalah banyak grosir ya, orang grosir buka usaha di sana. Kenapa enggak buka di sana? Dan jawabannya saat itu dia bilang dia tidak punya dana. Dan itu hanyalah sebuah jawaban lelucon menurut saya, jawaban yang sebenarnya ya. Jadi memang dia strateginya cari tempat di pinggir kota ya. Dia bukan tidak punya modal teman-teman, cuma memang ya strateginya mungkin dia bergeraknya di bawah akar rumput. Jadi justru pesaing-pesaing dia tidak ada yang tahu kalau dia bermain di pasar-pasar ya. Jadi saya sangat banyak terinspirasi, banyak belajar dari dia, bagaimana dia membangun jaringan pelanggan teman-teman. Nah jadi seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya tempat usaha itu bukan faktor utama berjalannya suatu usaha atau suksesnya suatu usaha teman-teman, tapi yang utama adalah bagaimana kita membangun jaringan pelanggan ya, bagaimana kita menarik pelanggan-pelanggan baru, bagaimana strategi pemasaran kita itu yang mungkin harus kita pelajari, termasuk saya pelajari juga teman-teman. Kita sama-sama belajar ya. Yang kedua, kalau kita mau berusaha, menurut saya tentunya modalnya adalah ada tekad atau niat yang kuat ya, kemudian konsistensi, lalu kerja keras tentunya teman-teman, dan jangan lupa berdoa, karena kita sebagai manusia biasa hanya bisa berusaha dan yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, mudah-mudahan apa yang saya bagikan kali ini ada manfaatnya. Selamat mencoba, salam sukses dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.